Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih dalam suasana bulan Pelkes pada saat ini, kita merenungkan bersama-sama kisah yang barangkali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan sudah sering mendengarkannya dan merenungkannya dalam perenungan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang ingin mengusahakan agar hidup keluarganya berjalan dengan damai dan sejahtera. Namun terkadang saudara-saudara, kenyataannya kehidupan tidak bisa selalu seperti yang kita harapkan. Awal tahun 2020, kita semua berharap tahun ini adalah tahun yang baik. Dan umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita berharap supaya tahun ini menjadi tahun yang berlimpah berkat. Kita punya impian tahun 2020, karir menanjak. Dan saudara-saudara, beberapa target cita-cita kita bisa kita wujudkan. Namun ternyata saudara-saudara, siapa yang menyangka bahwa tahun ini menjadi tahun justru kebalikannya. Bukannya menanjak, malah kita mungkin semakin menurun pada tahun ini. Siapa yang menyangka kalau tahun ini ternyata banyak impian yang justru terhambat. Ada yang tidak membayangkan barangkali mengalami PHK. Ada juga yang akhirnya tahun ini padahal angkanya cantik ya, 20-20. Mengharapkan untuk menjadi tahun pernikahannya, batal menikah. Ada juga yang harus mengalami pergumulan, diisolasi di rumah sakit karena ternyata dia positif COVID-19. Saudara-saudara, ada juga yang tidak menyangka bahwa dia harus kehilangan orang yang dikasihinya tahun ini. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang menyangka bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang begitu buruk karena COVID-19. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berhadapan dengan kenyataan pahit seperti itu, ada orang-orang yang setelah menjalani masa-masa ini, masa-masa pandemi ini, dia mampu berdamai dengan situasi. Lalu kemudian dia meskipun berat, dia usahakan untuk melanjutkan kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara, sekalipun berusaha seperti itu, ada juga orang-orang yang mungkin dia menjalani hari-harinya. Tetapi sebenarnya dia mengalami kepahitan, kekecewaan yang mendalam. Karena impiannya di tahun ini, bahkan harapannya, kasihnya tahun ini mengalami masalah yang luar biasa karena pandemi ini. Itulah saudara-saudara yang dialami barangkali juga oleh Naomi dalam bacaan kita pada hari ini. Naomi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan suaminya Elimelech. Mereka adalah keluarga biasa yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan rumah tangganya. Ada masalah waktu itu, kelaparan di Bethlehem, tepatnya di Yehuda. Dan karena kelaparan yang luar biasa, ya bagaimana caranya supaya keluarga saya bertahan? Mereka pun kemudian memutuskan kita harus pindah tempat. Mereka kemudian merantau ke bangsa lain di Moab. Saudara-saudara, yang mereka harapkan adalah ketika mereka merantau supaya di tempat perantauan ini hidup kami setidaknya lebih baik. Setidaknya kami bertahan hidup. Tetapi kenyataan yang terjadi tidak seindah yang mereka harapkan. Kenyataannya yang terjadi adalah suami Naomi kemudian meninggal dunia. Dan itu pengalaman yang berat, kehilangan orang yang dikasihi. Tidak mengira bahwa kok maunya bahagia, merantau bersama dengan keluarga, bahagia bersama. Tapi kemudian Tuhan mengambil suami saya. Selanjutnya, mungkin agak sedikit terhibur karena kedua anaknya menikah, Mahlon dan Kilion. Tetapi selanjutnya tidak terlalu lama setelah menikah juga kedua anak laki-lakinya meninggal. Berturut-turut kedukaan dialami dalam kehidupan mereka. Suami, kedua anak meninggal dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah duka yang mendalam yang dialami oleh Naomi. Dan juga tentu menantunya Orpa dan juga Ruth. Krisis yang dialami mereka di dalam pengharapan yang harusnya indah, tapi ternyata tidak sesuai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka mengalami kegetiran. Harusnya hidup harmonis dalam kesejahteraan, tetapi
tidak terjadi. Sangat manusiawi kalau kemudian Naomi, Orpa, dan Ruth mengalami pergumulan dalam hidupnya, berpikir bahwa di mana lagi ada kebahagiaan kalau orang yang saya kasihi sudah tidak ada lagi bersama dengan saya. Di mana kebahagiaan kalau bersama dengan orang-orang yang saya cintai itu lalu kemudian Tuhan mengambil itu, di mana kebahagiaan itu Tuhan? Kegetiran ini Bapak Ibu sekalian yang bertubi-tubi menghantam kehidupan Naomi ini tampak dalam bacaan kita hari ini. Pada ayat yang ke-13 kalau Bapak Ibu Saudara membaca di sana, dia merefleksikan dengan kata-kata begini bahwa tangan Tuhan teracung padaku. Ini adalah ungkapan Naomi mau mengatakan bahwa meskipun dia tetap beriman, tapi dia mau mengatakan Tuhan begitu sakitnya peristiwa ini. Tanganmu teracung padaku. Seolah-olah bagaikan seorang hakim yang menunjuk engkau bersalah. Mungkin itu yang dirasakan oleh Naomi. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca lagi ayat 20, dia mengatakan di sana, Naomi mengatakan, yang Maha Kuasa telah melakukan yang pahit terhadapku. Ayat yang ke-21, dia juga mengatakan bahwa Tuhan mendatangkan malapetaka kepadaku. Betapa getir perasaan sakit, kecewa, duka yang dialami oleh Naomi, dan saya kira juga itu dialami oleh Ruth dan juga Orpa. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita mau berhenti sejenak untuk berpikir tentang apa yang dialami oleh Naomi, Ruth, dan Orpa. Apa benar Tuhan menghendaki malapetaka dalam kehidupan kita? Apa betul Tuhan itu sengaja ingin menghambat impian kita di tahun 2020? Apa memang Tuhan ingin supaya kita semua terhambat, semua kita celaka, semua kita mengalami masalah? Apakah memang niatnya adalah untuk mencelakai kita? Umat yang dikasihi oleh Tuhan, di sini saya ingin mengajak kita untuk memahami beberapa hal penting. Yang pertama saudara-saudara, kalau kita ingin mengetahui atau ingin merenungkan hal ini, maka kita harus memahami kata pertama yang penting, yaitu misteri. Saudara-saudara, pertanyaan tentang mengapa malapetaka terjadi dalam hidup kita adalah pertanyaan yang susah untuk dijawab. Tidak bisa semata-mata kita melemparkan kesalahan pada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah misteri Allah yang di luar kemampuan kita untuk menjawabnya. Kalau kita berusaha menjawab ini, hati-hati. Jangan-jangan jawaban kita menjadi gegabah. Yang kedua yang perlu kita pahami dalam memahami pergumulan malapetaka dalam hidup kita adalah pergumulan adalah keniscayaan hidup. Pergumulan adalah sesuatu yang memang harus dihadapi selagi kita masih hidup di dunia ini. Kita masih bisa mengalami dinamika naik turunnya roda kehidupan. Katanya kan hidup ini bisa digambarkan dengan roda kehidupan. Kalau hidup ini mau berjalan, maka roda itu harus berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Kalau tidak begitu, kalau kita hanya mau di atas, hidup tidak berjalan. Berarti kita sudah tidak di dunia. Dan otomatis kita harus berjalan dalam perputaran kehidupan, perputaran dunia, perputaran apa yang kita alami. Kadang di atas kita untung, kadang di bawah kita rugi. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Kadang kita mendapat, kadang kita kehilangan. Kadang kita sukacita, kadang kita duka cita. Agama apapun, ciptaan apapun, selagi rumahnya, hidupnya di dunia ini, di planet ini, saya nggak tahu di planet lain. Tapi kalau selagi dia masih ada di dunia ini, yang namanya dinamika pergumulan hidup pasti harus kita alami, kita jalani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga adalah kalaupun kita berpikir kok saya sudah beriman kepada Tuhan, kok malah begini pengalaman hidup saya, kok pahit hidup saya. Saudara, ini bukan soal tentang iman atau agamanya apa. Iman bukan meniadakan derita. Agama bukan meniadakan derita dalam kehidupan kita. Tetapi agama, iman mendatangkan, memberikan sudut pandang kepada kita. Untuk kita mampu mengalami, menjalani apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Iman adalah kekuatan untuk menjalani perputaran kehidupan kita. Saudara-saudara, bukan berarti ketika kita percaya kepada Tuhan, di dalam Yesus, lalu kemudian pergumulan hidup sirna. Tidak bisa begitu cara berpikirnya. Iman itu berfungsi untuk memberikan sudut pandang
Ketika kita mengalami permasalahan lalu kita tahu dengan bijak, dengan tepat apa yang harus saya lakukan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam saya menghadapi berbagai permasalahan. Ini Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan yang kita mau lihat dari pergumulan Naomi. Yang mempertanyakan Tuhan dan merasa dia dihukum oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Naomi masih memiliki sudut pandang iman. Ini yang harus kita pegang. Dalam pergumulan jangan pernah kehilangan iman kepada Kristus. Dalam permasalahan jangan pernah meninggalkan iman, meninggalkan agama, jangan. Karena itu akan membuat kita semakin rentan dan semakin rapuh. Naomi tidak meninggalkan imannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa justru dalam iman dia diperkaya. Karena dia tetap berpegang kepada Tuhan. Saat itu dia sedih. Tapi kemudian dia mungkin sedikit lupa bahwa rancangan Tuhan itu begitu indah. Dan belum bisa saat itu dia rasakan. Nanti baru dia tahu maknanya apa. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bahwa ternyata di balik kegetiran penderitaan dari Naomi ini. Ternyata ada tangan Tuhan yang bekerja. Di balik duka itu ternyata Tuhan tetap menopang, tetap mendorong dia, bahkan tetap merancangkan masa depannya. Sehingga hidupnya tidak berakhir pada saat duka pergumulan terjadi. Kehidupannya justru berlanjut karena Tuhan akan terus memeliharanya. Paling tidak kita lihat dalam dua hal. Yang pertama ketika kita melihat dalam bacaan Alkitab kita, Allah menghadirkan seorang menantu yang menjadi cara Tuhan menghiburkan Naomi. Saya sangat suka kata-kata ini. Cara Tuhan menghibur kita. Mendatangkan orang lain di dalam kehidupan kita. Naomi memiliki seorang menantu bernama Rut. Arti nama Rut dalam bahasa Moab adalah sahabat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rut betul-betul menjadi sahabat bagi Naomi. Rut menyatakan loyalitasnya kepada sang mertua, kerelaannya meninggalkan kenyamanan pribadi. Sebagai seorang janda, di dalam kehidupan masyarakat pada saat itu, toh dia juga tidak bisa melanjutkan kehidupan bersama dengan suami yang sudah pergi. Lalu kemudian masyarakat pada saat itu sah-sah saja. Kembali ke rumah orang tuanya di Moab, lalu kemudian dia menikah lagi, kemudian mungkin hidupnya akan menjadi lebih baik. Tapi dia tidak memilih itu. Dia meninggalkan kenyamanannya, lalu kemudian dia memutuskan, aku mau mendampingi mertuaku. Bayangkan, mertua yang sudah seorang diri yang tidak ada menolongnya lagi, lalu kemudian Tuhan mengirim, di dalam gumul juangmu Naomi, aku kirimkan Rut menjadi temanmu, Rut sahabatmu. Saudara, ini adalah cara Tuhan untuk tetap menguatkan kita di dalam pergumulan kita. Hal yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau lebih jauh lagi kita membaca kitab Rut ini, Bapak Ibu bisa membaca pada ayat-ayat terakhir kitab ini. Di sana kita akan mengetahui at the end of the story. Pada akhir cerita ini ternyata ujungnya adalah Rut kemudian menjadi nenek dari Raja Daud. Dan kalau lebih jauh lagi berarti Rut menjadi nenek moyangnya Yesus dalam silsilah. Karena Daud kemudian ujungnya nanti adalah Yesus. Jadi seolah-olah mau dikatakan bahwa mungkin sekarang engkau menderita tetapi engkau akan kupakai untuk rancangan besar di masa depan. Engkaulah nenek dari seorang raja besar di Israel namanya Daud. Engkaulah yang akan menjadi nenek moyang dari juru selamat yaitu Yesus. Jadi kita pada saat duka tidak bisa berpikir tentang apa maksud Tuhan. Tapi kalau kita menjalani dalam iman kita akan melihat ke depan ternyata itu rancangan indah Tuhan buat saya, buat kehidupan nama baik keluarga saya. Saudara, pesan pertama yang ingin kita renungkan pada saat ini adalah biarlah kita dikuatkan untuk mengimani bahwa Tuhan punya rancangan besar yang indah di balik setiap pergumulan kita. Saudara-saudara, ingatlah bahwa kata lagu KJ 408 ya, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari batu yang begitu besar sulit, tetapi dari situ Tuhan bisa memunculkan air pengharapan yang segar. Bahkan juga di dalam nyanyian NKB 170 mengatakan kepada kita, habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanku.
Ada mungkin duka dalam kehidupan kita, ada mungkin pergumulan dalam hidup kita, tetapi kemudian di balik itu Tuhan berjanji ada pelangi di sana. Ada keindahan di baliknya. Sehingga pada akhirnya kita pun bisa bernyanyi, kalau kata kita Bakti 225, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Saudara, ini pesan pertama di bulan Pelkes ini yang ingin kita renungkan pada hari ini. Hal yang kedua, saudara-saudara, di dalam bulan Pelkes ini, pesan yang ingin saya sampaikan juga melalui renungan ini adalah berkaitan dengan sosok yang lansia itu, yaitu Naomi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di bulan Pelkes ini kita dibayang-bayangi oleh virus corona. Ada nilai Pelkes yang penting kita renungkan, khususnya dalam kaitannya di masa pandemi ini dan dalam kaitannya dengan seorang tua. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memang Alkitab tidak menyatakan bahwa apakah Naomi persis lansia atau tidak, tetapi kita dapat menduga bahwa Naomi adalah seorang yang sudah lanjut usianya. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya seorang lansia, tetapi dia juga adalah seorang janda. Dan seorang janda pada saat itu jelas sangat rentan, karena tidak ada yang menjamin kehidupannya. Dalam kebiasaan pada saat itu, laki-laki yang dianggap menjadi sumber penghasilan dan juga menjadi pelindung dalam keluarga. Ketika dia menjadi seorang janda, maka kemudian kesulitan bagi dia untuk menafkahi kehidupannya dan melindungi dia secara sosial. Jadi Naomi adalah seorang yang rentan secara sosial pada saat itu. Tetapi juga secara kesehatan, dia adalah seorang lansia yang sangat rentan pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kerentanannya, ternyata tadi ada seorang menantu yang menjadi pelindungnya. Yang melindungi seorang Naomi yang rentan, yaitu Rut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita belajar tentang bagaimana komitmen Rut yang dikatakan dalam Alkitab pada ayat ke-14, Rut tetap berpaut. Dia tetap melindungi sang orang tua ini. Dia tahu bahwa mertuanya rentan dan kemudian dia menjadi pelindung bagi mertuanya yang rentan. Dia bahkan mau mengupayakan berbagai hal. Dan ini bukan cuma kata-kata Bapak Ibu sekalian. Karena tampak tadi dia rela meninggalkan kenyamanan pribadinya di Moab. Dia rela kemudian untuk bahkan meninggalkan bangsanya dan keyakinannya sebelumnya menjadi penyembah Allah. Lalu kemudian dia rela capek-capek ikut datang ke Bethlehem. Dan sampai di Bethlehem dia bekerja. Mama di rumah saja, aku yang bekerja. Dia bekerja memungut bulir-bulir jelai, yang sebenarnya adalah pekerjaan orang miskin pada saat itu. Bukan hanya itu, dia berusaha bagaimana caranya supaya saya bisa menikah lagi, lalu kemudian mama mertua ini bisa terjamin kehidupannya. Jadi betul-betul loyalitas, totalitas yang dilakukan untuk melindungi mertuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini lansia adalah orang yang paling rentan terpapar COVID. Data dari WHO dan Lembaga Kesehatan Amerika, CDC, melaporkan bahwa pada usia pralansia 50-59 tahun angka kematian hampir 2%. Usia 60-69 tahun hampir 4%. Dan usia di atas 70 tahun 8-15%. Artinya kematian paling banyak pada penderita COVID-19 adalah yang berusia 80 tahun ke atas. Dengan persentasenya 21,9%. Dan untuk Indonesia, saudara-saudara, berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19, kelompok umur meninggal dunia paling tinggi karena COVID berada di atas usia 60, artinya itu lansia. Jumlahnya 44%. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyadari hal ini harusnya kita juga memiliki semangat Rut. Apa itu semangat Rut? Semangat Rut buat saya adalah semangat berpelkes. Semangat untuk melayani orang tua yang rentan. Itulah pelkes. Melayani orang lain dan bersaksi untuk kebaikan orang lain. Saudara-saudara, semangat inilah yang harus kita miliki. Mari bersama-sama kita melindungi orang-orang yang rentan di sekitar kita. Khususnya orang tua kita. Yang lansia terutama. Maka yang dapat dilakukan bagi kita, saudara-saudara, apabila kita masih sering keluar rumah dan harus mengingat
bahwa kita harus menjaga sekali kondisi kita supaya jangan sampai kita terpapar COVID di luar sana. Harus kita ingat bahwa saya harus disiplin, saya harus ketat karena di rumah saya ada seorang tua yang rentan. Dan saya tidak mau membuat dia menjadi berbahaya terkena virus. Itu jiwa Pelkes kita, melindungi orang tua kita. Yang kedua saudara-saudara, selalu kita mengingatkan agar lansia kita juga tetap beraktivitas di rumah saja di masa-masa ini dan menjauhi keramaian. Tetapi jangan hanya mengingatkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan hanya kata-kata tetapi kita fasilitasilah orang tua kita itu agar dipermudah dalam beraktivitas di rumah. Agar mereka terbantu untuk hiburannya seperti apa. Kalau di rumah diam saja, anak-anak pada kerjaannya sendiri, tidak ada yang mengajak ngobrol, ya orang tua juga bingung ngapain saya di rumah. Kayak begini terus. Itu membuat dia semakin down. Maka kita harus membantu, menghibur dia, memberikan akses-akses. Ya katakanlah paling tidak memampukan, memberdayakan orang tua kita. Bisa menggunakan gadgetnya, bisa menghibur diri dengan tontonan-tontonan. Membantu mereka mengakses ibadah secara online karena di masa new normal juga nanti belum bisa lansia untuk berikut beribadah. Itu cara kita. Jangan cuma diingatkan tetapi harus ada aksi membantu mereka. Dan saudara-saudara kalau orang tua kita jauh daripada kita harus care kepada